pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera. Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera. Alasan RI harus beri pelajaran KKB. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu menegaskan aparat keamanan Indonesia dari unsur TNI maupun Polri memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Mertens dengan cepat dari KKB di Papua. Beliau menjelaskan, meski mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk membebaskan sandera dengan cepat, namun faktor keselamatan sandera tetap harus diutamakan. Terlebih, pilot Susi Air Philips Mark Mertens merupakan warga negara asing, dalam hal ini Selandia Baru, sehingga harus mempertimbangkan juga permohonan yang disampaikan negara bersangkutan. Oleh karenanya, pemerintah dalam rapat koordinasi memutuskan untuk membebaskan sandera dengan cermat dan memastikan keamanan sandera. Mahfud MD selaku Menko Polhukam RI mengungkapkan beberapa fakta terbaru mengenai upaya pemerintah dalam membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Papua. Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera. Dikatakannya bahwa saat ini posisi terbaru kelompok kriminal bersenjata yang menawan Philips Mark Mertens telah terindikasi. Bahkan dikatakannya bahwa saat ini posisi terbaru kelompok kriminal bersenjata yang menawan Philips Mark Mertens telah teridentifikasi. Bahkan pengepungan lokasi itu pun telah dilakukan. Akan tetapi, katanya demi pertimbangan kemanusiaan, pemerintah mengurungkan kembali niat untuk menindak tegas oknum yang menyandra pilot Susi Air. Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera. Awalnya, pemerintah mendengar tuntutan KKB Papua bahwa akan membebaskan pilot Philips Mark Mertens kalau pemerintah Indonesia melepas Papua jadi negara merdeka. Atas tuntutan itu, Mahfud MD mengatakan pemerintah membalas ultimatum itu dengan menyebutkan bahwa KKB Papua telah dikepung. KKB sangat berbahaya. Sudah dari tahun 2022, KKB terus menebar teror di saat aparat keamanan memulai operasi damai Kartens yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Aksi KKB terakhir dilakukan kepada 9 pekerja PT Palapa Timur Telematika atau PTT di Tower 3, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibatnya, 8 pekerja PT PTT yang tengah bekerja memperbaiki tower di ketinggian 3000 mdpl tewas. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Inf Aksya Erlangga menyatakan, keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah Papua. Namun, KKB justru merespons dengan aksi-aksinya yang semakin membuat masyarakat merasa tidak aman. Berikut
Daftar aksi KKB yang mencapai 24 poin. 18 Agustus 2020, KKB membakar alat berat di Intan Jaya yang mengakibatkan sejumlah eskavator terbakar. 14 September 2020, KKB menembak 2 tukang ojek di distrik Sukapa, Intan Jaya tanpa sebab. 17 September 2020, KKB melakukan penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Kampung Bilogai, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. 18 September 2020, KKB menembak pesawat di Kabupaten Intan Jaya. 8 April 2021, KKB pimpinan Now Walker membakar 3 sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA di wilayah Kampung Culukuma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Aksi teror ini dilakukan sore hari setelah pada paginya menembak mati seorang guru SD yang punya tugas mulia mencerdaskan anak generasi penerus Papua. 17 April 2021, KKB secara biadab memperkosa belasan gadis di Beoga, Kabupaten Puncak. 4 Juni 2021, KKB menembak mati 5 warga Puncak, ketiga korban tewas, yakni Kepala Kampung Niporolume Patianus Kogoya, PT Namurip Perempuan, dan Nelius Kogoya di Kabupaten Puncak. 2 September 2021, KKB membunuh 2 pekerja yang sedang membangun jembatan di Sungai Braza, Kampung Kribun, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. 15 September 2022, KKB menganiaya 6 tenaga kesehatan di Kiwirok, Pegunungan Bintang, mengakibatkan 4 orang diantaranya luka-luka, 1 orang tewas, dan 1 dinyatakan hilang. Dengan banyaknya kasus yang pernah dilakukan oleh KKB, penyanderaan pilot Susi Air tentu saja bukan hal yang pertama kali. Maka dari itu, Indonesia mulai menyiapkan berbagai macam strategi khusus untuk bisa menaklukkan KKB. Sebagaimana yang pernah dijelaskan langsung oleh Prabowo selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia.